Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah heroik dan kesaktian Kiai Haji Manan melawan kekejaman PKI dengan kacang hijau. Seperti apa kisah lanjutannya? Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan kita dalam sejarah, dan bila suka dengan sejarah ini tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan sejarah yang bermanfaat dari Kodi Channel. Selamat menonton. Salah satu yang menjadi doktrin politik Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah Ganyang 7 Setan Desa. Sebagaimana yang diperintahkan oleh pemimpin Politbiro CCPKI, DNAID pada April tahun 1964, kader dan simpatisan wajib melakukan aksi sepihak untuk melakukan pengganyangan terhadap 7 setan desa itu. Yaitu, Tuan Tanah Jahat, Lintah Darat, Pengijon, Tengkulak Jahat, Bandit Desa, pejabat korup dan kapitalis birokrat. Aksi sepihak yang dilakukan oleh kader PKI tersebut, membuat kekisruhan di tengah masyarakat. Aksi yang dipicu oleh mandeknya UU Agraria tahun 1960 tersebut, membuat para tuan tanah ketakutan. Mereka berpikir, lebih baik tanah-tanahnya diwakafkan kepada pesantren ketimbang diambil paksa oleh PKI. Respon yang demikian dari kalangan tuan tanah, membuat kader-kader PKI, berhadapan dengan kalangan kiai pesantren. Ketegangan yang awalnya sebatas intrik-intrik politik merambat pada konflik fisik. Hal demikian hampir terjadi seluruh Jawa, tak terkecuali di Banyuwangi. Banyak tuan tanah yang mewakafkan tanahnya ke pesantren. Di antaranya ke pesantren Minhajut Tulab, Sumber Beras, Muncar. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada 1932. Tentu saja, hal ini menjadikan pesantren dan Kiai Manan sebagai pimpinannya kala itu, harus berhadapan dengan aksi sepihak PKI. Kiai kelahiran Grampang, Kediri pada 1870 itu pun dicap sebagai setan desa. Karena dianggap sebagai pihak yang berafiliasi kepada Tuan Tanah Jahat. Intrik tersebut, tak hanya sebatas propaganda, namun, berlanjut kepada aksi nyata. Satu truk kader PKI mendatangi pesantren Minhajut Tulab. Sebagaimana diceritakan dalam manakib singkat Kiai Abdul Manan, kader-kader PKI itu hendak merampok kediaman mertua Kiai Haji Askandar tersebut. Malam itu, sebenarnya para santri masih terjaga. Mereka memang sedang piket untuk menjaga pesantren. Tapi, melihat rombongan orang-orang yang membawa senjata dan terlihat beringas tersebut, para santri memilih untuk menyelamatkan diri masing-masing. Mereka berlarian menyembunyikan diri. Rombongan yang kalap tersebut pun menggedor-gedor kediaman Kiai Manan. Kiai yang sejak belia dikenal jaduk tersebut, tak gentar menghadapi rampok-rampok itu. Pintu ia buka, namun, saat pintu terbuka, ada sesuatu energi gaib yang membuat keberingasan para rampok PKI itu seketika sirna. Mereka terdiam, terpaku, tak ada yang kuasa melawan. Seperti terhipnotis, mereka pun dipersilakan masuk ke kediaman Kiai Manan. Setelah mengutarakan maksudnya, Kiai Manan hanya memberi mereka uang beberapa rupiah saja. Jumlah yang tak berarti. Kemudian, rombongan rampok itu pun beranjak pergi dari pesantrennya. Ketegangan PKI dengan kalangan agamawan, terutama yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama, NU, di Banyuwangi semakin meruncing. Pemilihan Bupati Banyuwangi menjadikan posisi Partai NU berlawanan dengan PKI. Lebih-lebih saat itu, calon bupati yang diusung NU, Joko Supaat Slamet, dapat dikalahkan oleh calon bupati dari PKI, Suwarso Kanapi. Hal tersebut memantik gelombang protes yang luar biasa. Demo besar-besaran dikerahkan untuk membatalkan pelantikan Suwarso Kanapi sebagai bupati. Konflik politik itu pun semakin memanaskan di akar rumput. Tak terkecuali di Muncar, tempat tinggal Kiai Manan. Dalam The Indonesian Killings, pembantaian PKI di Jawa dan Bali tahun 1965 sampai tahun 1966, Robert Cripe mengutip data dari Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang mengungkapkan bagaimana ketegangan hubungan PKI dan NU di Muncar. Tak terkecuali di Muncar, tempat tinggal Kiai Manan. Dalam The Indonesian Killings, pembantaian PKI di Jawa dan Bali tahun 1965 sampai tahun 1966, Robert Cripe mengutip data dari Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang mengungkapkan bagaimana ketegangan hubungan PKI dan NU di Muncar.
Muncar yang dikenal sebagai pelabuhan ikan terbesar dan juga banyak dihuni oleh komunitas Madura menjadikan populasi warga yang berafiliasi pada PKI dan NU sama kuatnya. PKI banyak merekrut para buruh di pelabuhan Muncar untuk menjadi anggota. Melalui Barisan Nelayan Indonesia, BNI, kader-kader PKI tersebut kerap kali terlibat perseteruan dengan Serikat Nelayan Muslimin Indonesia (SNMI) yang berafiliasi pada NU. Bentrok di kalangan buruh itu juga semakin sengit saat diperlebar dengan ketegangan antara pemuda Ansor, NU, dan pemuda rakyat PKI. Bumbu-bumbu konflik yang berawal dari desas-desus kerap kali berujung pada konflik fisik berdarah. Pada suatu hari isu tersebut sampai ke telingan Kiai Manan. Ada kabar sebuah masjid di daerah Damsari dibakar oleh PKI. Kabar burung itu pun memantik kemarahan Kiai Manan. Baginya, pembakaran masjid adalah bentuk kejahatan yang luar biasa. Ia pun mengerahkan para santri dan jamaahnya untuk mengepung PKI di sana. Kiai yang pernah belajar di Mekah itu tak terlihat membawa senjata apapun. Hanya segenggam kacang hijau. Namun, meski hanya segenggam kacang hijau, para santri mengetahui benar bagaimana keampuhannya. Kacang hijau yang telah diriatloi tersebut memiliki efek ledak tak ubahnya senjata api. Meski terlihat seperti mustahil, namun sepanjang perang kemerdekaan melawan NICA, kisah-kisah demikian bertebaran. Mulai dari kacang hijau yang berubah menjadi bom, menjadi serdadu hingga pisang-pisang yang dilontarkan bisa menjadi roket gaib penghancur pesawat. Tidak hanya diakui oleh pasukan Indonesia, tapi juga oleh serdadu Belanda dan sekutu-sekutunya. Untung saja, desas-desus tersebut segera terklarifikasi. Akhirnya, kemarahan Kiai Manan yang akan membumi hanguskan perkampungan yang didominasi oleh PKI itu pun bisa diurungkan. Ia bersama santri dan jamaahnya balik lagi ke pesantren. Hal ini tentu menarik. Setegang dan semarah apapun, Kiai Manan tetap berpikir rasional. Jika kejahatan itu hanya berita bohong, maka tak menjadikan ia tersulut untuk melampiaskan amarahnya kepada PKI. Namun, berbeda, jika kabar kejahatan PKI itu memang benar. Ia tak segan untuk meluluh lantakkannya. Tentu saja, ini itibar yang menarik bagi generasi saat ini. Isu kebangkitan PKI yang kerap kali didengungkan oleh kalangan politisi, harus terus diklarifikasi kebenarannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh berita yang tak jelas asal-usulnya, kemudian melakukan aksi-aksi yang kontraproduktif. Meski di satu sisi yang lain, kita tetap harus waspada pada eksponen-eksponen yang mengancam Pancasila. Tak hanya PKI gaya baru, tapi gerakan-gerakan lain, seperti halnya kebangkitan Neo di TII yang juga ingin mengubah Pancasila. Semoga Indonesia aman sejahtera amin, jangan pernah melupakan sejarah dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.